Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi kemarin tentang pendapatan nasional. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan tugas tentang pengertian pendapatan nasional dan yang lainnya. Maka sekarang saya akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Ya, metode. Metode penghitungan pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga, pendekatan pendapatan. Nah, jadi terdapat 3 metode: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan. Nah, saya akan bahas yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi, nah ada kata-kata produksi berarti perlu memproduksi, ada proses produksi. Ya, kalian bisa lihat di buku paket halaman 3, di situ ada tabel. Nah, ini ya contoh tabelnya. Dalam tabel tersebut memproduksi sebuah lemari kayu. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, ya, maka ada perlu proses. Menghitung, yang dihitung adalah nilai tambah. Nah, yang dihitung adalah nilai tambah. Langsung saja ke contoh soal ini. Yang pertama ada mengambil kayu. Kayu masih utuh itu diambil dengan harga 70.000. Ya, dengan harga 70.000, maka nilai tambahnya juga sama, 70.000. Ya. Pengambilan kayu seharga 70.000, berarti muncullah nilai tambah dengan nilai yang sama, yaitu 70.000. Proses yang kedua yaitu menggergaji kayu. Ini proses, ini sudah melalui proses. Ya, menggergaji kayu menjadi papan. Untuk menjadi sebuah almari itu harus kayu itu dirubah menjadi papan. Nah, ini senilai, kalau sudah menjadi papan, senilai 230.000. Jadi berapa nilai tambahnya? Caranya adalah 230.000 dikurangi 70.000. Hasilnya 160.000. Proses yang ketiga, setelah menjadi papan, maka diproses menjadi almari. Proses ketiga. Nah, kalau sudah menjadi almari, dijuallah ke toko dengan nilai 650.000. Berarti nilai tambahnya ini dikurangi lagi, 650 dikurangi 230, nilai tambah sebesar 420.000. Dari toko, ya, dari toko dijual kepada konsumen seharga 900.000. Nilai tambahnya adalah 900.000 dikurangi 650.000,
muncullah nilai tambah 250.000. Maka berapakah jumlah nilai tambah semua itu? 900.000. Inilah yang dinamakan nilai tambah. Nah, ini cara penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Baik. Selanjutnya, yang kedua, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan pengeluaran. Oke? Pendekatan pengeluaran, saya langsung ke rumusnya. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y ini sendiri adalah pendapatan nasional. C ini adalah konsumsi. I ini adalah investasi. G ini adalah government atau pengeluaran pemerintah. X ekspor. M impor. Nah, di pendekatan ini juga hanya menjumlah saja C plus I plus G plus X min M. Terakhirnya ada min. Cara mudah menghafalnya, Y sama dengan I X M. Ya, I X M. Contoh saja misalkan konsumsi. Jadi dari beberapa komponen, kalian cari komponen konsumsi berapa, investasi berapa, pengeluaran pemerintah berapa, ekspor dan impor. Misal konsumsinya adalah 1.000, investasinya adalah 2.000, pengeluaran pemerintah 500, ada ekspor sebesar 800, dan ada impor sebesar 300. Nah, kita tinggal menjumlah saja. Ini 3.500 ditambah 500 berarti 4. Ya, gitu. Ya. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, Y sama dengan C X M. Selanjut, yang ketiga. Yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Nah, metode pendekatan pendapatan, rumusnya adalah Y sama dengan B plus L plus U plus S. Y ini pendapatan nasional, B ini adalah bunga, L ini adalah laba,
U ini adalah upah atau gaji, S ini adalah sewa. Nah, ini juga sama. Ini hanya menjumlah saja. Jadi ini hanya dijumlah saja. Untuk lebih mudah menghafalnya, Y sama dengan plus. Nah, jadi di pendekatan pendapatan, Y sama dengan plus. Jadi komponennya hanya bunga, laba, upah, sewa. Saya kasih contoh, misal bunga ini ketemu 50, labanya 100, upahnya 80, sewanya 20. Nah, tinggal menjumlah saja, jadi totalnya 250. Ini. Ya. Jadi itu metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, ya, saya ulang, yang pertama adalah pendekatan produksi, yaitu nilai tambah. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, hubungan dengan luar negeri, maka ada ekspor impor. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Ya, jadi ini Y sama dengan XM, Y sama dengan plus. Oke. Ya, itu metode penghitungan pendapatan. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan pendapatan per kapita. Apa pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata. Rata-rata masing-masing penduduk dalam satu negara ya, pendapatan rata-rata masing-masing penduduk dalam satu negara satu periode. Berapa satu periode? Jadi kalau pendapatan per kapita bisa dihitung 1 tahun. Nah, karena ada rata-rata, maka harus dibagi. Ya, pendapatan rata-rata berarti harus dibagi. Cara menghitungnya adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, jadi tinggal membagi saja. Ya. Misalkan diketahui pendapatan nasional Indonesia 1 triliun. Jumlah penduduknya 1 juta jiwa. Nah, bagaimana cara kita menghitung pendapatan nasional? Tinggal membagi saja. 1 triliun dibagi jumlah penduduk sebanyak 1 juta. Tinggal coret, ini kita coret. Berapa pendapatan per kapitanya? Yaitu 1 juta. Berarti pendapatan rata-rata penduduk Indonesia
sebesar 1. Oke? Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.